Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Romadini. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 2B non-reguler. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu tentang Islam dan studi agama. Di mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar studi Islam yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farihin MPDI, yang dimana meliputi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, definisi agama, yang kedua, definisi Islam, yang ketiga, pengertian studi Islam, yang keempat, urgensi studi Islam, dan yang kelima, tujuan studi Islam. Yang pertama adalah definisi agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu A dan Gam, di mana arti kata A artinya tidak dan Gam pergi. Jadi arti kata tersebut adalah tidak pergi, langgeng, tetap di tempat, dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan Islam, istilah agama selalu dikaitkan dalam kata din. Kata din secara etimologi sejajar dengan dana yadinu, dana lahu, dan dana bihi, yang berarti taat, patuh, dan tunduk. Adapun secara terminologi, din yang didefinisikan oleh Abdullah Darras adalah peraturan ilahi yang mengantarkan orang yang berakal sehat dengan sadar menuju kebahagiaan dunia akhirat. Kata din diulang sebanyak 94 kali dalam Al-Quran yang termuat dalam 40 surat, baik itu surat Makkiyah maupun surat yang Madaniyah. Yang pertama, arti kata din yang memiliki arti kata agama yang termuat dalam Quran surat At-Taubah ayat 33 yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang kedua, yang din yang berarti taat. Yang ketiga, din dalam makna hukum. Yang keempat, din dalam makna pembalasan, dan yang kelima, din dalam makna Islam. Yang kedua, definisi Islam. Pengertian Islam dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi bahasa dan segi istilah. Dari segi bahasa, Islam berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beragama yang benar adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian Islam menurut istilah dari beberapa pendapat, yaitu salah satunya dari Aun Syarif Qasim dalam bukunya Ar-Risalah Al-Khatimah menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama Al-Islam sebagai nama agamanya yang diturunkan kepada para nabinya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Adapun makna Al-Islam mengandung arti ketundukan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan dan kepasrahan ini pada dasarnya merupakan esensi kehidupan seluruh gerakan alam semesta dan sumber keserasian dalam keragaman yang di dalamnya. Adapun menurut Harun Nasution mengatakan bahwa Islam menurut istilah adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul, Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang tidak hanya mengenal dari satu segi, tapi mengenal dari berbagai segi dari kehidupan manusia. Yang ketiga, pengertian studi agama. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Adapun pengertian studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam yang dilakukan dengan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, dan membahas serta mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, urgensi studi Islam. Adapun urgensi studi Islam tersebut dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Saat ini, umat Islam berada dalam kondisi yang marginal, pinggiran, dan lemah dalam segala aspek kehidupan sosial budaya, serta harus berhadapan dengan dunia modern yang serba maju dan semakin canggih. Dalam kondisi tersebut,
umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Yang kedua, umat manusia dan peradabannya berasa dalam suasana problematis. Pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia, yang dikenal dengan era global. Yang terakhir adalah tujuan studi Islam. Dengan arah dan tujuan yang jelas, studi Islam merupakan usaha dasar yang disusun secara sistematis. Mengenai tujuan studi Islam, dari Muhaimin dan kawan-kawannya dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan studi Islam yaitu yang pertama, mempelajari secara mendalam hakikat agama Islam dan posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan penjabaran dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya serta peradaban Islam sepanjang sejarah. Yang ketiga, mempelajari secara mendalam sumber dasar agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang keempat adalah mempelajari secara mendalam prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam dan realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan barokah bagi orang yang menyimaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.